Ya ini sebenarnya kan masih satu rangkaian ya. Ini bicara tentang perang Uhud yang pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas bahwa ada sunatullah yang berlaku terus menerus. Artinya siapapun itu akan terkena hukum sunatullah itu, baik itu orang beriman orang kafir. Kalau mengikuti sunatullah maka dia akan sesuai dengan itu. Nah, adapun akibat dari apa yang dilakukan oleh masing-masing itu terhadap sunatullah itu, maka itu harusnya menjadi pelajaran ya. Seperti di dalam perang Uhud ini, ketika ada sebagian yang tidak disiplin mengikuti perintah Rasul, maka dia mengalami korhun tadi itu, luka gitu. Walaupun di sini seperti dikecilkan gitu oleh Allah ya dengan iyamsaskum, kan seperti cuma disentuh aja gitu. Korban masa cuma disentuh gitu aja kamu sudah lemah gitu ya. Dan sementara orang kafir sudah kalah bangkit lagi tuh sampai perang Uhud menyerang lagi gitu ya. Masa kamu kalah sama mereka. Kemudian dijelaskan bahwa ini semua dipergilirkan. Nah, pergiliran penasib itu sesuai dengan sunatullah itu di sini disebutkan ada 4 hikmahnya ya. Yang minggu lalu ada 2, di minggu ini ada 2 lagi. Yang minggu lalu bahwa supaya Allah sebenarnya Allah Maha tahu ya. Artinya bukan ini kan waliya'lam Allah supaya Allah mengetahui. Enggak, sebenarnya Allah itu Maha tahu. Ini supaya nyata di dalam di pandangan kita bahwa siapa yang beriman, siapa yang berkafir, siapa yang munafik dan sebagainya. Dan siapa yang yang kedua supaya Allah menjadikan sebagian dari orang beriman itu adalah sebagai syuhada. Kemudian kalau misalkan masih hidup lanjut, maka Allah menggugurkan dosa-dosanya. Yang seperti ujian-ujian itu kan juga kan menggugurkan dosa. Kalau sampai meninggal ya itu syahid. Tapi bagi orang kafir ayam hakol kafirin melenyapkan, tapi melenyapkannya bertahap gitu. Jadi jangan berharap hasil yang instan gitu. Kita berusaha sekarang harus hasilnya sekarang dan itu harus total. Nah, enggak, sunatullahnya enggak begitu gitu. Bangsa kita aja sampai harus sekian ratus tahun gitu ya dapat merdeka gitu. Itu pun masih terus ada berjuang terus. Jadi namanya berjuang itu nggak bisa instan. Kemudian ditegaskan bahwa kalau kamu mau masuk ke surga bahwa akan sukses gitu ya, maka itu yang pertama harus berusaha keras. Karena walamma ya'lamillahu alladziina jahadu itu berusaha keras, sungguh-sungguh berusaha keras dan sabar. Jadi nggak ada yang hasil yang instan, harus sabar. Di sini juga wa ya'lamallah wa ya'lamillah wa ya'lamas sabirin, seolah-olah supaya Allah mengetahui. Padahal ya artinya karena Allah itu Maha mengetahui, maka kalau Allah nggak tahu berarti itu nggak ada gitu. Jadi kalau Allah nggak mengetahui ada yang sabar, berarti itu memang nggak sabar gitu. Nah, artinya ini syarat untuk itu. Nah, kemudian diingatkan oleh Allah di sini di ayat 143 ini ya. Bukankah kamu itu waktu sebelum perang Uhud itu begitu semangat sampai tidak sependapat dengan usulan pendapat dari Rasul ya, untuk perang kota gitu ya. Mau keluar. Kamu dulu semangat. Kamu ingat nggak kamu dulu mau mati gitu, mencari mati di perang Uhud ini. Kok sekarang benar-benar sudah di hadapan kok loyo gitu ya. Diingatkan oleh Allah, dan sekarang kamu antum turun, sekarang kamu di hadapan kamu nih kematian atau kemenangan gitu. Nah, itu diingatkan oleh Allah, dan juga sekaligus mengingatkan ya kalau semangat itu harus konsisten gitu. Jangan di awal terlalu semangat terus kemudian loyo gitu. Nah, kemudian di ayat 144 Allah di sini menegaskan ya, bahwa agama Islam ini adalah agama yang universal. Agama yang sejak dulu dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu adalah Islam. Sehingga dan bukan agama yang sifatnya personal. Kalau agama personal kan artinya kalau personal itu nggak ada jadi runtuh lah agama. Kalau ini enggak, agama yang universal, agama Islam ini. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan yang mengajarkan agama ini gitu. Sehingga kalau misalkan Nabi Muhammad itu gugur, walaupun pada saat itu adalah hoax gitu ya, jangan kamu terus mundur gitu, kamu terus berbalik, karena agama ini adalah agama Allah yang
kekal gitu, yang akan berlaku sampai akhir zaman. Dan kalau kamu mundur, Allah sama sekali nggak dirugikan. Kamu semua ini mundur, Allah nggak wala yadurullahu syai'an, sama sekali Allah nggak rugi. Gitu. Tapi Allah akan memberikan ganjaran, pahala, reward kepada orang-orang yang syakirin, orang-orang yang bersyukur. Apapun kondisinya menerima itu adalah Allah akan memberikan reward yang tidak terhingga orang sudah bersyukur gitu ya. Itu kita bayangkan pada kondisi Uhud yang seperti itu ya. Artinya umat orang beriman itu pada kondisi yang panik gitu ya. Kemudian diisukan Nabi Muhammad patronnya itu meninggal gitu ya. Kemudian runtuh gitu ya. Sebagian lari, sebagian ini dan sebagainya. Kemudian turun ayat ini sehingga kembali semangat bahwa untuk berjuang lagi. Di sini juga menegaskan ya keluhuran Nabi Muhammad SAW ya. Allah itu nggak pernah di dalam Al-Quran memanggil Nabi Muhammad langsung dengan namanya. Selalu ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, ya ayuhal muzammil, ya ayuhal mudaththir. Enggak seperti ya Adam, ya Ibrahim, ya Isa. Itu di Al-Qur'an banyak, tapi pada Nabi Muhammad enggak ada panggilan seperti itu. Maka bahkan di ayat yang lain Allah mengatakan jangan memanggil Nabi Muhammad ini dengan panggilan seperti engkau memanggil orang yang lain. Makanya di sini disebutkan nama sebagai khobar, sebagai kabar bahwa Muhammad itu adalah Rasul. Dan nama Muhammad itu juga kan Hamad itu terpuji itu kan setidaknya menurut para mufassir itu ada 3 syarat. Orang terpuji itu orang disebut terpuji itu kalau yang dilakukannya baik, kemudian tanpa terpaksa dan dengan sadar. Gitu. Dan Muhammad itu adalah orang yang melakukan yang terpuji tadi itu, yang melakukan kebaikan, melakukan itu tanpa terpaksa dan dengan sadar, dan dilakukannya terus menerus Muhammad. Kalau dilakukan sekali itu Mahmud, Muhammad itu. Nah ini Allah menegaskan di sini bahwa ini adalah Muhammad, orang yang terpuji, yang terus menerus melakukan kepujian dan tidak terpaksa dan dengan sadar. Nah itu pujian terhadap Muhammad terkait dengan Uhud itu. Dan saya menarik tadi yang komentar Pak Aris terhadap yang disampaikan Pak Ahmad, bahwa kita kadang kita menyampaikan sesuatu itu kadang terlalu over confident terhadap apa yang kita sampaikan, seolah kadang-kadang kita perlu mempertanyakan kepada diri sendiri. Jadi Pak Ahmad menyampaikan al-haqqu mir rabbika, kebenaran dari Tuhanmu. Apa iya kita tuh ngomong al-haqqu mir rabbika tuh jangan-jangan yang dimaksud rabbika tuh kebenaran itu yang saya gitu. Jadi rabbika itu saya gitu. Saya sering gitu ya. Kalau nggak sesuai dengan maksudnya kebenaran itu ya pendapat saya gitu. Padahal di sini al-haqqu mir rabbika, dari Tuhan, dari Tuhanmu, ya Tuhan kita juga gitu. Itu yang kadang kita perlu mempertanyakan juga. Benar nggak? Kita ini sudah memegang sesuatu yang memang bukan dari ego kita, tapi memang itu dari Allah, karena kesucian, kemurnian itu dari Allah.